Kita ini memang ada teori bahwa hominin lupus itu, bahwa manusia itu akan melakukan tindakan kepada orang lain, manusia lainnya, biarpun bagaimana kondisinya gitu. Jadi untuk menguasai orang itu. Jadi begitu juga bahwa seseorang yang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi karena ada konflik mengakibatkan dia berbuat sesuatu untuk melakukan penganiayaan atau setidak-tidaknya melanggar aturan. Nah, kondisi ini ialah yang membuatkan, misalnya contohnya saja seperti Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita walaupun pilar itu, tetapi sudah menjauhi daripada nilai-nilai yang nilai-nilai luhur bangsa kita. Demikian juga Pancasila. Kita kan hanya ucapkan saja sekarang Pancasila, tetapi itu tidak dilakoni. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa saja, iya kan? Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 ayat 2 itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa toleransi beragama sudah tidak bisa menghormati agama lain lagi, bahwa hanya agama kita inilah yang benar. Sudah kondisi seperti itu. Jadi Pancasila itu sudah dibelakangkan. Demikian juga kondisi-kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, bahwa misalnya bahwa ada otonomi daerah yang kebablasan menganut, misalnya orang Aceh hanya boleh orang Aceh di situ, orang Irian hanya boleh orang Irian di situ, orang Kalimantan hanya boleh orang Kalimantan, atau orang Sumatera, misalnya contohnya seperti itu. Ini kan membuatkan NKRI dirongrong oleh undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah dan DPR sendiri. Kondisi ini misalnya musyawarah dan mufakat. Kita tidak ada musyawarah dan mufakat lagi karena MPR tidak memilih presiden lagi. Demikian juga DPRD tidak ada musyawarah lagi di situ karena bupati sudah dipilih, wali kota sudah dipilih oleh rakyat langsung. Nah, kondisi inilah yang membuatkan negara kita ini semakin ambruk di dalam keamanan dan ketertiban, dan merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terancam oleh kondisi itu. Ya. Kalau saya menilai dari pernyataan Bapak, ada aspek atau ada sebab dari penyelenggara negara terhadap terjadinya tawuran. Betul demikian, Pak? Ya. Contohnya misalnya seperti Tanjung Priuk, itu kan kondisi yang dibuatkan oleh Pemda untuk menyerang satu kompleks yang dipertahankan oleh masyarakat. Mengapa itu harus dilakukan tawuran? Tidak diadakan musyawarah dan mufakat? Karena memang kita sudah tidak menganut musyawarah mufakat itu lagi kan? Yang Pancasila keempat itu sudah dihilangkan, sudah hilang itu. Yang ada itu hanya antara masyarakat. Tapi di pemerintah sama DPR sudah tidak laku itu. Sudah berkurang gitulah. Jadi kondisi seperti itu misalnya. Kalau semua kondisi bangsa Indonesia yang begitu, itu merongrong NKRI kita. Nah, ini harus dibuatkan oleh pemerintah dan DPR bersama masyarakat untuk menciptakan rasa aman. Jadi pemerintah itu mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Jangan seperti terjadi di Mesuji. Kalau misalnya rakyat tidak patuh lagi kepada hukum, seperti apa yang terjadi di Sape, Bima, sudah diperintahkan polisi dengan atas nama undang-undang saya perintahkan bubar, tapi rakyat masih mau mendobrak. Itu ada apa? Berarti ada satu tekad untuk menghindari supaya saya tidak berbuat baik, menghindari supaya saya tidak berbuat baik. Itu yang sudah tercipta sekarang di semua komponen-komponen bangsa. Dan pergerakan itu terus ada ya, seperti kita katakanlah di Bima sekarang kan warga beberapa hari lalu juga berkumpul sampai ribuan orang untuk betul menyatakan penolakannya. Gitu. Nah, ini kan sudah anti pemerintah, sudah mulai ada anti pemerintah. Demikian juga kondisi-kondisi misalnya pertikaian antar agama.
sudah misalnya GKI apa yang di Bogor, Yasmin, sudah diputuskan oleh pengadilan itu harus berdiri, tapi wali kotanya masih menolak. Jadi di mana keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sudah tidak dianut lagi? Itu yang seharusnya. Demikian juga kondisi misalnya bahwa ada ormas tertentu yang melihat kondisi ini tidak baik, itu langsung labrak. Nah, penegakan hukum kita ini memang lemah. Karena apa? Membiarkan dulu suatu kejadian, misalnya di Cikesik, iya kan? Di Temanggung dan di daerah-daerah lain, polisi seperti membiarkan dulu, walaupun sudah ketahuan bahwa di situ akan terjadi massa yang banyak, tidak dilakukan pencegahan. Kan ada BIMAS, pembinaan masyarakat, ada pembinaan teritorial dari Angkatan Darat itu, ada pembinaan prosperity dari Departemen Dalam Negeri. Ini tidak lagi mempunyai suatu mesin yang bergerak untuk memberikan kedamaian kepada anak bangsa ini. Nah, disinilah yang mulai kelihatan. Sekarang ini negara kita ini tidak aman dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Ya. Baik Pak, dalam kondisi seperti ini kira-kira langkah yang urgen lah, taruhlah, langkah apa yang harus kita beri perhatian bersama untuk diambil Pak, baik sebagai pemerintah maupun sebagai warga masyarakat? Nah, ini akarnya yang harus akarnya yang diperbaiki. Ya, prioritasnya Pak. Ya, prioritas. Misalnya narkoba itu. Narkoba pengedar, mafia, penyelundup yang sudah dijatuhi hukuman mati dan gerasinya telah ditolak oleh presiden, harus dieksekusi mati oleh jaksa agung. Ini tidak pernah terjadi. Sehingga orang-orang yang datang dari Iran, dari Afghanistan, dari Bolivia, masuk dari Australia, melalui Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, Thailand, masuk begitu banyak ke Indonesia. Karena apa? Karena di sini kalau dihukum malah enak. Tidak seperti negara lain. Kalau misalnya TKI saja melakukan pelanggaran di negara itu, langsung dihukum mati. Demikian juga kondisi-kondisi seperti ini yang harus ditanggulangi oleh seluruh bangsa Indonesia supaya mengerem, supaya patuh kepada hukum, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyakiti orang lain dan merusak bangunan dan merusak tatanan yang ada, merusak hukum yang ada. Sehingga semua bangsa Indonesia harus patuh kepada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini saya rasa yang lebih tepat. Oke, Pak Rasian, sebelum kita menutup dialog pada sesi pagi ini, Pak. Ya. Kalau tadi kita itu narkoba, tawuran, penuh dengan pesimisme dari bangsa kita. Nah, kita ingin pagi ini Indonesia menjadi optimis dengan hadirnya Bapak di sini. Apa kira-kira yang Bapak ingin sampaikan kepada kami dan juga pemirsa TVRI di rumah supaya bangsa kita ini lebih optimis terkait dengan NKRI, tawuran dan narkoba yang harus hilang? Nah, ini ciptakan aman makmur itu maksud. Jadi NKRI-nya lebih punya fondasi yang kuat luar biasa. Ciptakan aman dan makmur. Aman itu kondisi seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilindungi oleh negara. Seluruh rakyat yang ada di Indonesia supaya dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, oleh kepolisian, supaya semua rakyat patuh kepada hukum. Nah, ini dengan kepatuhan hukum, maka semua berjalan dengan baik, maka makmur, kesejahteraan itu akan tercapai. Saya rasa itu akan merupakan cita-cita. Namun gejolak-gejolak yang ada sekarang harus dihentikan. Berhenti. Seluruh bangsa Indonesia menghentikan kekerasan, menghentikan konflik, dan pemerintah mengayomi seluruh bangsa Indonesia dan wilayah
kesatuan negara Republik Indonesia. Kekerasan dihentikan, pemerintah mengayomi, kesejahteraan ditingkatkan. 3 hal itu Pak ya? Ya, Ya, ciptakan aman makmur. ciptakan aman Ya. dan makmur. Mudah-mudahan amin. Ya. Itu saya rasa yang paling perlu kepada bangsa kita sekarang ini, mengawali tahun 2012. Supaya jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada narkoba. Jadi narkoba harus sudah di-PTS-kan. Karena kita menuju tahun 2015 menjadi negara yang bebas narkoba. Tinggal 3 tahun lagi. Ya. Apakah mungkin? Tapi pasti mungkin. Harus Bila mana optimis. seluruh bangsa Indonesia, komponen bangsa bersatu padu untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan. Demikian juga untuk mencapai aman dan makmur, seluruh bangsa Indonesia menciptakan tertib supaya mencapai keamanan. Baik. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Brigjen Polisi Purnawirawan Parasian Simanung Kalit, Ketua Gepenta ya. Gepenta. Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Narkoba. Televisinya kita semua.